Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersekutu di pagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Demikian dikatakan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, tentu mengingatkan kita kembali kepada peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan kita orang percaya, yakni kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah kita rayakan. Karena peristiwa itu semakin membuka hati kita dan pengakuan kita bahwa Tuhan Yesus anak Allah sudah mengalahkan kuasa kematian itu, yang sekaligus menyelamatkan kita dari dosa sehingga kita dapat bersuka cita. Demikian pengakuan dari murid Tuhan Yesus, yang pada awalnya ketika dua orang murid Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju kampung halamannya di Emmaus, mereka merasakan kesedihan yang sangat berat. Mereka berduka cita yang sangat mendalam atas kematian dari Tuhan Yesus yang selalu mereka ingat. Namun keadaan yang mereka hadapi itu ternyata bisa berubah tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui. Dan kesedihan yang mereka alami ternyata dapat berubah karena Tuhan Yesus yang mereka tahu sudah mati telah bangkit kembali. Mereka memang pernah mendengar bahwa kabar dari pemberitaan yang mengatakan kubur Yesus sudah kosong, tapi bagi mereka itu menjadi suatu berita yang belum dapat mereka terima. Apa yang sebenarnya telah terjadi mengenai Tuhan Yesus, sosok yang mereka harapkan sebagai pembebas bangsa Israel, pembebas umat manusia, telah tiada. Oleh karena itulah mereka harus meninggalkan tempat mereka ketika bersama-sama dengan Yesus, yaitu Yerusalem, dan mereka kembali ke kampung halaman. Tetapi pada saat perjalanan menuju kampung halaman, mereka yang tidak ada memikirkan ada berjumpa dengan Yesus. Lalu perjumpaan mereka dengan Yesus mengubah rasa putus harapan, mengubah rasa duka cita yang mereka hadapi menjadi penuh semangat di dalam kehidupannya. Ketika mereka sadar bahwa ada sosok misterius yang belum mereka tahu itu siapa, yang ternyata bersama-sama dengan mereka menuju perjalanan ke Emmaus. Itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Dan mereka menunjukkan satu sukacita yang sangat besar di dalam kehidupannya yang mereka tidak harapkan lagi bahwa sukacita itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu
dalam kehidupan kita, kita pernah merasakan sukacita yang ternyata tidak pernah kita pikirkan, tetapi ada sukacita yang sangat besar yang bisa kita rasakan. Begitulah yang dihadapi oleh kedua murid Tuhan Yesus. Bersukacita ketika keadaan kehidupan mereka berubah dari duka cita kesedihan, dan sukacita itu membawa berkat yang begitu besar dalam kehidupannya karena ada yang mereka alami, yaitu kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang mereka akui sudah melakukan segala sesuatu perbuatan yang baik yang diharapkan oleh manusia. Dan itulah yang kita alami juga, bahwa kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan setiap tahun dalam kehidupan kita, itu merupakan sukacita yang sangat besar. Karena melalui kebangkitan Tuhan Yesus kita berpengharapan bahwa kita tetap di dalam perlindungan, tetap dalam pertolongan Tuhan dalam melakukan semua apa yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Dan Tuhan tetap menjaga kita, melindungi kita, bahkan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sepanjang kita berada di tengah-tengah dunia ini, bahkan sampai akhir hidup kita. Tuhan telah menyediakan tempat dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan kiranya menguatkan kita semua untuk menunjukkan pengakuan kepercayaan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami sampaikan kepadamu atas segala berkat dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada hari ini kami dapat hadir bersekutu dengan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu yang telah sampai kepada kami, mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya. Semua kekuatan dan perbuatan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan sukacita yang besar dalam kehidupan kami orang percaya. Ya Tuhan, itulah harapan kami ketika kami masih tetap berada di tengah-tengah dunia ini, agar Tuhan selalu menolong kami, menyertai kami, memberikan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat semua anggota jemaat-Mu yang melakukan pekerjaan aktivitasnya pada hari ini. Tuhan sertai, lindungi, berikan kekuatan sehingga mereka dapat melakukannya dan menjadi berkat yang membawa sukacita dalam kehidupannya. Ya Tuhan, dan juga kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan tolong mereka ya Tuhan, agar mereka juga dapat merasakan apa yang Tuhan berikan yang membuat mereka hidup dalam sukacita. Ya Tuhan, lindungi kami semua, berikan kekuatan kepada kami semua, khususnya untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan dilindungi oleh Tuhan kita dalam melakukan semua pekerjaan kita. Amin. Shalom.